Aku menikah dengan Jin pada tahun 2018. Aku pindah ke kota yang baru, jauh dari keluargaku, karena keluargaku menganggap aku gila dan terkena guna-guna, sehingga tidak ada pria yang bisa dekat denganku. Sejak kecil, aku sering merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di sekelilingku. Kadang aku mendengar bisikan, kadang aku merasa seperti ada yang mengawasi. Orang tuaku menganggap itu hanya imajinasiku, tetapi kejadian-kejadian aneh terus berlanjut hingga aku dewasa. Pada suatu malam, saat usiaku menginjak 22 tahun, aku bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan. Dia mengajakku ketemuan indah. Kami sering bertemu di mimpi, sampai aku merasakan ML pertama dengan makhluk itu. Ya memang mimpi, tapi ketika bangun kepuasan itu masih terasa. Dan di dalam mimpiku, dia mengatakan dia mencintaiku dan ingin menikah denganku. Aku menganggap itu hanya bunga tidur, tetapi keesokan harinya, aku bangun dengan cincin emas di jariku. Kondisi keuangan kami ketika itu kurang mampu, dan tidak mungkin rasanya ibu yang membelikan dan memasangkannya di jariku. Sejak mimpi itu, aku sering bertemu dengan jin pria itu. Bahkan di dunia nyata, sebut saja namanya Andre. Setahun sejak bertemu Andre, aku dijodohkan ayah dengan anak temannya. Karena memang selama ini, aku tidak pernah berpacaran dengan manusia. Setelah pertemuan keluarga, kami menikah. Dan pada saat malam pertamaku, Andre juga di sana. Pernikahan itu hanya berlangsung 1 bulan, selalu cekcok, dan akhirnya kami bercerai. Selang berapa hari setelah perceraian mantanku kecelakaan, dan dia meninggal. 3 Maret 2018 aku menikah dengan Andre. Pernikahan di dunia jin itu berlangsung sangat mewah. 3 bulan setelah aku menikah dengan Andre, ayah kembali menjodohkanku dengan anak temannya. Aku menolak dan menceritakan semuanya kepada ayah dan ibu. Aku sudah menikah dengan Andre, seorang jin. Dan mereka menganggap aku depresi karena aku gagal di pernikahanku dan mantan suamiku meninggal. Mereka mencoba mendatangkan orang pintar, ustadz, dan paranormal lainnya. Ustadz Hasan bilang, sudah terlambat. Karena aku sudah menerima jin itu menjadi bagian hidupku, menikah, dan bahkan aku sudah berhubungan badan dengan makhluk itu. Aku bisa sembuh jika keinginan itu datang dari aku, begitu kata Pak Ustadz Hasan. Tapi ketika itu aku sangat bahagia, dan sama sekali tidak ingin berpisah dengan Andre. Ayah dan ibu mencoba menjodohkan lagi tanpa sepengetahuanku, keluarga laki-laki itu datang ke rumah. Dan tak benar saja, beberapa hari setelah pertemuan itu, Randi gila. Selang berapa lama, aku mencoba meyakinkan ayah dan ibu. Mereka tetap tidak percaya, aku dimarahi. Seharian aku menangis di kamar. Satu kata-kata Andre yang membuatku khawatir, siapapun yang menyakitiku, akan ia buat menderita. Aku takut jika Andre juga menyakiti ayah dan ibu. Akhirnya aku pergi menjauh, menghilang dari ayah dan ibu, agar mereka tidak disakiti Andre. Bertahun-tahun kami hidup bersama. Awalnya aku bekerja di sebuah toko baju, sampai akhirnya aku punya modal untuk mendirikan sebuah laundry kecil-kecilan dengan separuh modalnya dari pinjaman. Punya anak? Aku yakin kalian akan bertanya itu. Ya, aku dan Andre punya anak, aku hamil sehari, dan di hari yang sama aku melahirkan anak itu. Dan di mana anak itu sekarang? Anak itu dibawa keluarga Andre, dan aku tidak sempat melihatnya. Hari-hari berjalan normal, di dunia nyata orang melihatku selalu sendiri, tapi pada kenyataannya aku bersama Andre. Sampai suatu ketika, muncul keinginanku untuk memiliki keluarga yang normal, menikah, punya suami manusia, kembali bersama keluargaku, tapi mengingat begitu kejamnya Andre terhadap mantan suamiku dan Randi, aku jadi ragu. Suatu hari, aku bertemu seorang laki-laki, dia ustadz di sebuah pondok pesantren. Kami bertemu karena ketika itu dia membayar upah laundry spray anak pondok. Kami sering bertemu, Andre marah dan mengamuk padaku. Barang-barang di rumah beterbangan, suaranya seperti petir, aku ketakutan.
Mulai ada keinginan di hatiku untuk menghentikan semua ini. Berbulan-bulan aku memikirkan cara. Aku menceritakan semuanya pada Ustadz Hadi. Ternyata dari awal dia tahu, dia juga melihat Andre berada di sisiku. Hari itu Andre tidak bersamaku, aku memiliki waktu untuk menceritakan semuanya pada Ustadz Hadi. Akhirnya pada Februari 2024, aku lepas dari belenggu Andre. 1 tahun, aku berusaha sembuh. 1 tahun aku dan Ustadz Hadi berusaha melepaskan belenggu Andre. Bukan cara yang gampang, memutuskan suatu hubungan dengan jin. Mereka kejam, bisa melakukan apa saja. Selama 6 bulan, aku tinggal di pondok pesantren. Setiap hari di ruqyah, setiap hari kesurupan. Pernah 1 minggu tidak bisa tidur. Sampai akhirnya, sampai hari ini, aku sudah tidak melihat keberadaan Andre lagi. Ustadz Hadi berpesan untuk tidak meninggalkan ibadah, dan jangan pernah tanpa pakaian sama sekali, karena bisa saja jin menyukai kita, dan berniat menjadikan pasangannya.